Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk di episode 151 dari 0878899593, ibu-ibu usia 48 tahun. Salam Pak, maaf Pak, saya mohon kesabaran Bapak membaca SMS saya ini. Ya Pak, thanks. Saya sangat diberkati dengan semua yang Bapak ajarkan. Itu perlahan-lahan mengubahkan saya. Namun anak-anak saya dan suami masih belum terlalu bersemangat mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan cara mereka belum terlalu menyediakan waktu mereka untuk mendengarkan khotbah Bapak. Itu membuat saya agak gelisah. Saya minta tolong Pak, biar anak-anak saya ikut di kelompok pemuda yang dipimpin anak Pak Era, supaya anak-anak saya makin mencintai Tuhan Pak. Anak saya yang pertama 24 tahun, perempuan sudah bekerja. Yang kedua 20 tahun, laki-laki. 2 kuliah semester 2, dan yang ketiga 16 tahun, perempuan kelas 2 SMA. Dan kami saat ini di Solo. Kami juga belum mendaftar jadi jemaat gereja manapun karena kami dari Banjarbaru. Kami sekeluarga selama pandemi COVID ini live streaming mengikuti gereja Bapak. Di Solo sudah ada GSKI kah Pak? Sudah ada. Oke. Oh ya Pak, saya juga ikut Ekumene Bible Course Pak. Pak, saya minta maaf belum bisa memberi banyak untuk mendukung Bapak dalam pekerjaan Tuhan dalam segi dana, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga yang bekerja, bekerjanya suami, dan kami harus mengangsur utang di bank karena kami kredit rumah di Solo. Nggak masalah, Ibu. Nggak masalah, ya. Ibu ikuti suara kebenaran, Ibu ikuti Truth ID, Ibu doa untuk kami, cukup. Jangan bicara begitu, ya. Kalau Ibu punya, pasti memberi persembahan. Kalau tidak, ya nggak masalah. Doa Ibu juga lebih dari uang, ya. Dan saat COVID ini tunjangan suami saya dipotong, jadi mohon maaf sama Pak Eras dan mohon ampun sama Bapak di surga karena saya belum maksimal memberikan milik Tuhan. Loh, semua hidup saudara itu milik Tuhan, Bu. Jadi enggak usah mikir begitu. Pak, bagaimana ya supaya ketiga anak saya ikut bergabung dengan grup pemuda yang Bapak juga pimpin? Oke deh, ya saya pikirkan nanti. Satu lagi Pak, saya punya seorang teman. Beliau adalah istri pimpinan suami saya. Istri pimpinan suami saya. Suami ibu tersebut adalah seorang general manager di sebuah BUMN. Yang juga pimpinan suami saya. Suaminya oh, ini bisa dibaca nggak ya? Oke. Ada masalah. Oke. Nanti akan dilayani oleh tim. Oke ya? Tidak semua bisa saya bacakan di sini. Tapi kepada ibu ini, welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Belum punya gereja, cukup melalui YouTube dulu, Truth ID. GSKI sudah di Solo, nanti akan diberitahukan ya. Tapi saya harapkan tetap ikut Truth ID dulu, ya, karena masa COVID belum bisa ada kebaktian. Oke. Sekali lagi soal kolektor tadi jangan jadi pikiran. 08123043 dan seterusnya. Pak Eras, terima kasih banyak atas khotbah-khotbahnya. Tuhan yang membalas Pak Eras berkelimpahan, diberi umur panjang, kesehatan agar bisa membimbing rohani saya lebih jauh lagi dan saya lebih berkenan di hadapan Allah Bapa. Siap. Pak Eras, saya mau menanyakan Matius 16 dan 19. Maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang mengerti. Matius 16 19. Matius pasal 16 ayat 19 ya. Dibaca dulu ya. Bunyinya apa itu? Wah, sebentar ini kok jadi bermasalah nih. Apanya?
Tunggu, saya buka dulu ya. Nggak bisa dibuka nih. Matius 16 ayat 19. Saya tidak mempersiapkan karena memang ini semua secara spontan. Matius 16 ayat 19 ya. Siap, saya bacakan. Oke, saya bacakan dalam bahasa Inggris sebentar. Oke, saya buka Matius 16 ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Rasanya ini pernah ditanyakan ini. Ya. Maksudnya sederhana, Bu. Ini Bu atau Bapak ya. Sebentar. Maksudnya, apa yang kita lakukan di dunia ini memiliki dampak di dalam kekekalan. Jadi kalau kita melayani orang sehingga orang itu terlepas dari ikatan kuasa gelap, orang itu bisa diselamatkan, itu memiliki dampak di kekekalan. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini semuanya simbol, saudara. Bukan berarti kita dikasih rencengan kunci, bukan. Diberi rahasia kehidupan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sebuah ungkapan, saudaraku, yang maksudnya adalah bahwa apa yang kita perbuat, kita lakukan di dunia ini akan berdampak di dalam kekekalan. Ya, itu saja maksudnya. Terima kasih. 0812 13 11 3 dan seterusnya, wanita usia 56 tahun. Pak, saya mau bertanya, jikalau orang sudah mengenal Tuhan, tapi perilakunya biasa-biasa saja. Dikatakan KTP, Kristen tanpa pertobatan, apa begitu? KTP pada umumnya atau hanya beragama Kristen, tetapi tidak melakukan kejahatan dan tidak menghujat nama Tuhan. Apakah ini bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat? Ya Pak, ya. Jawabnya sederhana, ya. Itu dulu. Tapi saya ingatkan, kalau Tuhan memang mendesain kita, memfokuskan kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama Yesus, kita tidak boleh hanya menjadi orang baik-baik secara wajar, tetapi harus menjadi seorang yang luar biasa dalam kelakuan yang dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, jika hidup keagamaanmu melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jika tidak lebih dari tokoh-tokoh agama itu. Jadi kita memang dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Jangan jadi biasa-biasa saja. Orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja ini bukan tidak mungkin hatinya bengkok, jahat, dan memang di depan manusia tidak kelihatan kejahatan itu, tapi di mata Allah terbaca. Dan celaka loh, kalau suatu hari bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, lebih baik kita berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, berjuang hidup suci. Ya, kurang-kurang tetap lebih baik dari orang yang hidup wajar. Puji Tuhan. Anak muda usia 28 tahun di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. 08239 555 1 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya sangat diberkati dengan khotbah dari Pak Eras dan membawa saya terus untuk berjuang hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan setiap hari. Saya sudah hidup dalam pertobatan sejak tahun 2013 yang lalu. Ya. Jadi waktu usia 21 tahun kira-kira. Dan melayani Tuhan sampai saat ini, jatuh bangun dalam perjuangan pengiringan akan Tuhan.
Dalam tahun ini saya harus beristirahat dari kegiatan full-timer saya dan kuliah saya di STT karena dalam pemulihan kesehatan. Minta topangan doanya, Pak. Yang saya mau tanya, Pak, mengapa orang percaya harus mengalami serangan ketika tidur? Seperti ditindih, tidak bisa gerak. Tetapi ketika hal itu datang, saya berusaha melawan dan menyebut nama Yesus. Ketika tersadar, saya berdoa dan menghardik roh itu. Oh, ini begini. Kalau mengalami begini, saya dulu sudah lumayan sering. Jadi kalau kita menghadapi ditindis, ya, itu bisa karena saraf kita terganggu atau memang ada kuasa gelap. Memang tidak jarang itu kuasa gelap. Jangan dilawan dengan sikap, ucapan, atau fisik. Jangan. Anda tenang saja, relax. Relax. Kalau itu karena saraf pun Anda juga bisa lepas. Relax saja. Jadi memang suasana waktu ditindis itu mencekam. Tapi Anda harus bisa menstabilkan diri menghadapi keadaan itu sampai terlatih. Sampai terlatih. Nanti kalau menghadapi begitu sudah biasa berlatih. Tenang ya. Lalu Anda tidak usah sampai dalam nama nggak bisa keluar mulut. Nggak bisa. Yesus. Tapi capek. Tenang aja. Kita lebih baik berdoa. Jangan. Dulu saya sering mengajak dialog juga kuasa gelap itu. Siapa kamu? Tapi sekarang saya sembah Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Berlepas. Baru terbuka. Nggak pakai otot. Menyembah. Dan waktu itu Anda harus mengingat malaikat Tuhan menjaga Anda. Ya. Jadi tidak usah ngotot untuk melepaskan diri karena Anda akan lepas dengan sendirinya. Ingat itu. 0813 254 26 dan seterusnya. Dari Surabaya, laki-laki usia 58 tahun. Pak Eras, shalom. Saya ikuti ajaran Bapak Eras sejak tahun 1990. Wow, udah 30 tahun. Saya tahu Pak Eras pertama kalinya waktu khotbah di pintu air Pasar Baru. Dan sampai sekarang saya masih aktif dengerin Pak Eras di YouTube. Khotbah Pak Eras semakin ekstrim tentang kebenaran yang tidak ditemukan pendeta-pendeta lainnya. Setiap hari saya dengerin dari pagi sampai siang. Khotbah-khotbahnya Pak Eras banyak mengubah pribadi saya semakin menghormati Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran. Semakin dalam saya mengetahui kepribadian Tuhan, semakin saya takut dan gentar. Ada satu hal yang menjadi pikiran saya selama ini, Pak, tentang nama Tuhan Yesus. Banyak orang percaya dan pendeta-pendeta saat ini dalam tanda kutip hanya memanggil nama Yesus tanpa menyebut Tuhan di depan namanya. Hal ini menurut saya kurang pantas dan kurang pantas kalau panggil Yesus tanpa menyebut jabatan gelar Tuhan di depan namanya. Karena kita yang semakin tahu akan kebenaran. Seharusnya peka dan sadar untuk memanggil nama Yesus dengan predikat ketuhanannya. Hati saya miris sekali, Pak, kalau mendengar orang percaya hanya sebut Yesus. Contohnya seperti kalau panggil atasan kita. Kita hormat memanggil Bapak. Saudara sepupu kita saja kalau panggil nabinya pakai sebutan Rasulullah. Rasulullah maksudnya ya. Masa kita sebagai umat tebusannya hanya panggil nama saja, Yesus. Saya cuma mau kasih saran, Pak, apa GSKI bisa menjadi contoh bagi jemaat-jemaat gereja lain untuk memanggil Tuhan depan nama Yesus. Gimana menurut pendapat Pak Eras? Karena menurut saya hal ini juga bagian dari kebenaran yang harus diajarkan. Supaya kita semakin menghormatinya dalam tata krama, ucapan yang benar untuk Tuhan kita yang mulia. Thanks, Pak, kiranya Pak Eras semakin banyak berkati kita semua. Mungkin Bapak tidak atau belum pernah mendengar, saya katakan kepada jemaat bahwa kalau manggil nama dia harus pakai nama Tuhan. Dulu juga saya begitu. Kalau manggil nama Yesus itu sembarangan dulu. Tapi lama-lama saya sadar, enggak benar ini. Enggak benar. Maka karangan lagu-lagu saya dulu itu begitu. Ya. Dulu saya seperti dulu kalau nyanyi, sembah Yesus,
Wah, ini nggak boleh diganti dengan sembah Tuhan, sembah Tuhan. Nah itu, gitu saudaraku, ya kan? Seperti lagu apa ya? Lagu Karangan Seng dulu, sebut nama Yesus, Yesus saja gitu. Aduh, saya juga salah. Tapi sekarang saya sadar tidak boleh. Makanya waktu berdoa tidak mungkin sebut, oh Yesus, jarang. Oh Tuhan. Gitu. Tetapi kalau saya khotbah, jika saya sebut nama Yesus tidak pakai nama Tuhan, itu berarti menunjuk waktu beliau menjadi manusia. Kita harus seperti Yesus, saudaraku. Bukan seperti Tuhan Yesus. Nah, kita kok bisa sama dengan Tuhan? Tidak mungkin. Allah Bapa mau kita serupa dengan Yesus. Maksudnya itu, Tuhan Yesus yang waktu itu berinkarnasi menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Itu maksudnya. Tapi kalau dialog, wah kita panggil Tuhan yang mulia. Saya sering sebut yang mulia. Tuhan Yesus yang mulia. Tapi kalau khotbah, saudaraku, Yesus berkata. Nah itu maksudnya waktu jadi manusia. Paham ya? Nah itu harus tepat. Oke. Dari seorang pria usia 36 tahun, Sulawesi Tengah, 085298 dan seterusnya. Salam, saya adalah gembala sebuah gereja karismatik di sebuah tempat di Sulawesi Tengah. Selama 8 tahun, ya, sudah 3 tahun ini saya mengikuti pengajaran-pengajaran Pak Eras. Dan itu mengubah paradigma saya dan mengubah isi pengajaran saya kepada jemaat. Pengajaran Pak Eras itulah yang saya ajarkan kepada jemaat karena semua sesuai firman Tuhan. Walau terkadang saya sering dengar orang bilang Pak Eras sesat. Tetapi saya tidak melihat sesatnya di mana. Justru saya melihat kehidupan Yesus sedang diperagakan oleh hambanya yang luar biasa ini, yaitu Pendeta Erastus. Pak Eras tidak terganggu dengan fitnahan orang. Oh ya, saya mengembalakan di desa yang tidak ada sinyal. Untuk memenuhi kebutuhan kami setiap hari Rabu, saya ke kota. Untuk memenuhi kebutuhan kami, setiap hari Rabu saya ke kota kabupaten yang berjarak 42 km untuk jualan sayur, sekalian download khotbah Bapak dan khotbah saya putar dengar di rumah atau sambil kerja di kebun. Kami terus mendoakan supaya Bapak tetap sehat dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Sampai jumpa di LB3. Tuhan memberkati. Nah ini istimewa sekali ini, Bro. Aku senang ya terima telepon ini. Selamat berjuang, Bro. I love you in Christ. Amin. Oke. 08129635 dan seterusnya. Usia 50 tahun. Ya. Halo Pak Eras, sejak 6 tahun yang lalu Tuhan membawa mengenal pengajaran Injil yang benar dari Bapak. Saya tahunya dari website Truth ID yang dahulu mencantumkan materi pengajaran yang diajarkan di sekolah teologi. Saya mendengarkan semua sampai tuntas. Itu mengubah hubungan pribadi saya dengan Bapak. Makin ingin menjadi anak yang Bapak banggakan. Saya bertanya bahwa di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya apa ya Pak? Oke deh. Saya mau memberitahu bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut itu artinya dosa yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, yang kita akui sebagai kesalahan. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu kejahatan dalam hati kita yang tidak kita selesaikan, tidak kita akui, itu menjadi kekal, jadi abadi dalam diri seseorang. Semua perbuatan salah kita diampuni, tetapi kodrat dosa kita tidak diampuni, harus disucikan, harus dibuang, dan itu pergumulan kita. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan. Biasanya menunjuk kodrat dosa dalam diri kita. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang diselesaikan. Diakui, minta ampun, dan Tuhan pasti mengampuni. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut, dosa yang dalam bentuk kodrat dosa yang tidak diselesaikan, yang menjadi karakter di dalam diri seseorang. Tuhan memberkati.
Oke deh. Oke. Oke. Dari Eropa Barat. Wih, pemuda usia 27 tahun. Ya, tidak usah disebut nomor teleponnya kali ya, memang tidak akan bisa pasti kenal ini. Salam Omera, saya seorang pemuda berusia 27 tahun yang berdomisili di Eropa Barat sejak 6 tahun lalu. Sebelum saya berjemaat di GSKI Rehoboth MAG. Terima kasih banyak karena khotbah-khotbah Om masih terus menjadi berkat bagi saya yang tinggal jauh dari Jakarta. Mohon maaf apabila pertanyaan ini telah ditanyakan sebelumnya. Di Barat ini ada begitu banyak percakapan serta aksi-aksi terkait rasisme, keadilan sosial, khususnya berkait dengan Black Lives Matter. Black Lives Matter itu artinya nyawa orang kulit hitam berharga. Ini sebuah gerakan aktivis, saudaraku sekalian, mancanegara yang dimulai dari komunitas Amerika yang aktif dalam menentang kekerasan maupun rasis secara sistemik terhadap orang-orang yang berkulit gelapnya. Saya melihat dan mengalami sendiri rasisme sebagai suatu realita, paling tidak di negara di mana saya tinggal. Akhirnya saya tergelitik untuk menggali kebenaran Alkitab mengenai rasisme maupun keadilan sosial. Ternyata ada begitu banyak hal yang Alkitab katakan terkait topik ini baik di PL maupun PB. Ya. Ini Eropa juga saya kadang-kadang nggak ngerti. Mereka katanya menghargai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan, tapi masih ya diskriminatif gini. Jujur ketika saya masih tinggal di Jakarta, hal ini sama sekali tidak menarik perhatian saya walaupun saya sering mendengar konflik antar beragam Indonesia. Isu rasisme seolah terkesan jauh karena saya hanya sering mendengar itu terjadi di Indonesia bagian timur. Setelah saya renungkan kembali, ternyata praktek rasisme atau paling tidak favoritisme banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Menolak calon pegawai dari suku tertentu karena stereotip dan praduga, memberikan pelayanan lebih baik ke turis asing daripada turis lokal, bahkan memperlakukan orang-orang pendatang luar pulau seperti manusia kelas 2, bahkan orang Kristen pun ikut menjadi bagian dari praktek-praktek tersebut. Pertanyaan saya, menurut Om, mengapa secara rata-rata kesadaran orang Kristen terkait isu rasisme terbilang rendah? Ya, kalau di Indonesia karena orang Kristen tidak mau membangkitkan kemarahan atau membangkitkan gerakan yang malah merugikan. Misalnya ada gereja dibakar, kita lebih baik diam daripada kita berteriak-teriak nanti malah membangkitkan radikalisme misalnya. Dan banyak orang Kristen ya atau pada umumnya orang Kristen merasa bahwa kita di Indonesia minoritas jangan ikut-ikut membuat gaduh. Gereja dibakar, membangun gereja sulit di beberapa tempat ya, tidak semua tempat ya. Tapi kita lebih baik diam. Karena memang di negara ini ada orang-orang yang memiliki sentimen negatif terhadap orang Kristen. Tetapi banyak orang-orang non-Kristen juga sangat ramah terhadap orang Kristen. Banyak pejabat-pejabat yang nasionalis yang ramah terhadap orang Kristen. Jadi kalau ada orang-orang yang kurang suka atau bahkan terkesan anti orang Kristen, itu tidak semua begitu atau tidak banyak. Dan lebih baik kita diam, bukan berarti kita tidak punya kesadaran, kita terasa ada unsur-unsur itu, tapi kita harus bijaksana dan dewasa dalam bermasyarakat ya, sebagai warga negara yang baik. Oke? Apa yang bisa gereja lokal lakukan untuk ikut melawan rasisme dalam konteks Indonesia? Ya, sementara kita diam saja, itu yang dilakukan diam pun merupakan tindakan. Tetapi maaf ya, di gereja pun kadang-kadang ada rasis. Ini kelompok suku A, kelompok suku B, ada rasis. Orang kaya yang lebih didahulukan dari orang miskin, ada juga itu. Nah, itu kan juga ada rasis. Nah, kita nggak boleh terjebak dalam rasis itu. Kalau orang mengerti kebenaran, dia tidak akan jatuh dalam rasisme. Ya.
Akankah mengadakan seri pengajaran terkait isu rasisme serta keadilan sosial dalam perspektif Kristen, khususnya dalam konteks kemajemukan Indonesia? Baik. Karena saya seorang akademisi, terima kasih saran ini. Paling tidak kalau bukan saya yang menyampaikan, nanti ada orang-orang di sekitar kami. Ya. Sekian saja Om, Tuhan memberkati, jadilah pelayanan Om selalu kepada redaksi. Oke. Ya, ini ya. Oke. Jadi saya ulangi, mengapa orang Kristen kesadarannya rendah terhadap rasisme? Bukan rendah. Kalau menghadapi orang non-Kristen, kepada orang non-Kristen ya saudaraku, itu kita tidak boleh bereaksi yang akan menimbulkan efek negatif. Lebih baik diam. Ya. Lalu apa yang bisa gereja lokal lakukan untuk ikut melawan rasisme? Diam. Diam itu punlah tindakan kita. Menenangkan, menundukkan jemaat. Jangan ikut-ikutan jadi rasis. Misalnya lalu orang Kristen membuat front pembela Kristen. Itu tidak bijak. Ya. Lalu saya ingatkan juga di gereja pun ada rasis. Rasis kesukuan, rasis karena kelompok suku, rasis didasarkan pada strata sosial ekonomi juga ada. Nah ini orang-orang seperti ini kesadaran terhadap rasis itu rendah. Bahkan saya harus katakan sesat pikirannya. Mengenai seri pengajaran ini, kami pikirkan dan kalau tidak salah Dr. Andre sudah menyampaikan hal ini. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Dr. Andreas Agus yang bicara mengenai agama-agama lain karena beliau memberikan Ecumene Bible Course mengenai teologi agama-agama lain. Saya sudah pesankan hati-hati ya. Jangan menyoroti agama lain dari perspektif Alkitab. Lalu saya katakan kepada beliau, tolong khotbahkan mengenai toleransi. Ya. Di sini terkait dengan rasisme. Ya, terkait dengan rasisme dalam bidang agama. Oke, saya teruskan. 08 13 888 70 dan seterusnya. Usia 43 tahun, Bekasi. Oke, saya kira ini pernah saya jawab ini. Pernah saya jawab ini pertanyaannya. Sekarang 0857 27764 dan seterusnya. Salam Pak Eras, sudah 5 tahun lebih saya mengikuti Bapak yang saya temukan di YouTube. Sungguh suatu pengajaran yang memberkati, puji Tuhan saya diubah. Pengertian tentang kekristenan makin luas. Dari khotbah Bapak ada yang ingin saya tanyakan. Karena saya cari lagi nemu 24 jam selalu ada suara khotbah Bapak di rumah. Oh ya. Jadi dari khotbah Bapak ada yang dapat dipungut itu ya. Pasti ada yang bisa diambil kebenaran. Anak-anak saya juga terberkati dengan kebenaran Injil yang murni itu. Saya tanya dalam Wahyu 6 ayat 6 tentang rusaknya minyak itu gimana maksudnya. Terima kasih Pak Eras, selalu sehat. Salam LB3 dan selalu krek. Saya mohon Oke. Wahyu 6 ayat 6 saya jawab. Sebenarnya saya punya buku yang membahas mengenai ayat ini, saudaraku, ya. Dan saya menjelaskannya secara terperinci Wahyu pasal 6 ini, saudara, ya. Dan aku mendengar, ini saya pernah jawab juga. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar. Ini bicara mengenai sebuah kondisi ekonomi yang parah. Dan 3 cupak jelai sedinar. 3 cupak jelai itu jelai dengan nilai rendah. Ya. Nilai rendah. Sedinar. Padahal sedinar itu mestinya cukup untuk satu keluarga makan dan berbagi kebutuhan lain. Ini dikatakan 3 cupak ini nilai yang rendah tapi harganya tinggi. Ini bicara mengenai kenyataan adanya krisis ekonomi. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
Minyak dan anggur bicara sebenarnya yang pertama bisa kebutuhan, kebutuhan bukan primer, sekunder. Ini maksudnya minyak dan anggur ini bisa bicara soal kemewahan, bisa. Ya. Jadi di tengah-tengah krisis ekonomi ada kehidupan kemewahan yang terjadi atau berlangsung. Ini bicara mengenai ketidakadilan sebenarnya. Jadi kalau diartikan secara alegori bahaya. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, ya 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara, ini kuda-kuda ini bicara soal keadaan dunia yang akan terus bergulir. Peristiwa-peristiwa yang akan bergulir di dunia kita. Dan yang akan memberi warna dunia. Yang pertama, kuda putih dengan penunggangnya. Memegang anak panah. Di dalam terjemahan kita anak panah. Dalam terjemahan aslinya mestinya bukan anak panah. Tapi busur. Busur tanpa anak panah. Sayang sekali saudara, terjemahan kita tidak tepat sebenarnya di sini, ya saudara. Sebenarnya kurang pas. Ya, mestinya kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya, saudaraku, ada seorang kuda yang memegang ini, tokson namanya. Ya. Tokson itu artinya bow, ya. Bukan arrow. Bow itu busur. Busur tanpa anak panah. Tapi menang. Kuda putih itu sebenarnya bicara mengenai kekristenan yang tanpa perang mengalahkan Eropa. Oke? 2, kuda merah. Sepanjang sejarah dunia ini akan diwarnai peperangan. Sejak Yesus naik ke surga. Yang ketiga, nah ini bicara kuda hitam. Ini soal krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Lalu sampai secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Ini soal kemiskinan. Tetapi juga ada kemewahan. Ini bicara soal ketidakadilan. Bicara mengenai kapitalisme. Bicara mengenai kesenjangan sosial. Dan ini terjadi sekarang. Ekonomi sulit, tetapi yang kaya tetap menjadi kaya. Allah izinkan itu, jangan rusakkan. Itu maksudnya. Ya, oke. Hanya itu dulu sementara. Nanti tolong buka khotbah saya mengenai akhir zaman. Hal ini saya jelaskan dengan sangat lebih jelas. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.